Halo semuanya, selamat sore. Kali ini saya ingin membahas sebuah kasus soal di ujian masuk Universitas Indonesia, SIMAK UI, tentang momentum dan impuls. Dan soal ini saya ambil dari tahun 2019 bidang fisika bagian kemampuan IPA. Bentar, saya share dulu. Nah, ini untuk soalnya. Oke, jadi langsung saya mulai aja ya, teman-teman. Jadi untuk soal ini, wait, soalnya belum kelihatan ya, di atas. Nah, ini soalnya. Dia soal nomor 34 di SIMAK UI, kemampuan IPA tahun 2017. Nah, tulis aja dulu ya, SIMAK UI. Nah, SIMAK UI tahun 2017, kemampuan IPA. Nah, di soal nomor 34 ini, terdapat sebuah kasus. Nah, kalau kita baca, bola kayu dengan massa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 45 cm di atas lantai, lalu mencapai lantai dengan kelajuan V0. Setelah mencapai lantai, bola memantul kembali ke atas dengan koefisien restitusi 0,8. Dan pada pantulan keberapakah kelajuan bola setelah pantulan menjadi sekitar 51% dari kelajuan semula, gitu ya. Nah, jadi begini teman-teman. Ini merupakan salah satu contoh soal tentang momentum dan impuls. Dan pada kasus ini ditanya tentang pemantulan bola yang memantul pada lantai gitu ya. Berarti lantainya itu diem. Nah, ini pembahasan. Oke, kita bahas dulu ya. Nah, tadi saya udah bahas ini. Udah buat ilustrasi soalnya. Nah, ini ilustrasi soalnya. Misalkan sebuah bola kan dijatuhkan ya dari soal. Dijatuhkan. Dijatuhkan artinya dia lepas aja gitu kayak seret gitu. Ketika dilepas ya dia jatuh. Dia nggak punya kecepatan awal. Makanya di sini tidak ada kecepatan awal atau V-nya sama dengan 0. Nah, begini ya. Karena dia dijatuhkan. Oke. Terus. Nah, saya bahas ke konsepnya terlebih dahulu ya supaya bisa paham itu loh. Oh, ini maksud dari momentum dan impuls gitu. Nah, terus ketika jatuh dari ketinggian H0, kecepatan akhir di sini adalah V0. Nih V0 di sini. Terus memantul di lantai, ini lantai, dan dia itu memiliki koefisien restitusi E-nya. E itu sebesar 0,8. Dan setelah memantul, kecepatannya menjadi V1. Gitu ya. Nah, kira-kira berapa eh, ketika berapa pantulan ketika kecepatannya itu 51% dari kecepatan mula-mula. Berarti kecepatan yang di 0. Nah, oke, sekarang kita bahas. Jadi, di sini kita bahas dulu nih, berapa sih kecepatan V0-nya gitu. Saya bahas konsepnya dulu aja teman-teman ya. Nah, misalkan ketika di ketinggian H, dia punya energi potensial. Dan energi kinetiknya adalah 0. Nah,
Terus ketika di lantai, dia hanya punya energi kinetik dan energi potensialnya adalah 0. Aksen misalkan ya, ke aksen. Nah, dia punya energi mekanik yang konstan, konservatif. Ini ya. Nah, tinggal dimasukkan ketika EP sisinya tingginya adalah H, 0. Berarti M, E, H, 0. EK-nya adalah 0, sama dengan ketika di lantai, dia nggak punya ketinggian, maka EP-nya 0. Dan sesaat sebelum menyentuh lantai, anggaplah di sini gitu ya, di titik ini. Sesaat sebelum menyentuh lantai, dia punya kecepatan sebesar V0. V0 kuadrat per 2, atau setengah V0 kuadrat. Nah, ada massa, kita bisa saling membagi, tinggal GH0 sama dengan V0 kuadrat per 2. Nah, didapatlah V0 kuadrat adalah 2GH0. Nah, tinggal dimasukin angkanya. V0-nya kita dicari, dan 2, G-nya kita anggap 10, hanya itu 45 cm. 45 cm itu diubah ke meter, jadi 45 dibagi 100 atau 0,45. Itu ya? Berarti V0 itu adalah akar dari berapa ini? 2 kali 0,45 itu 0,9. 0,9 kali 10 adalah 9. Nah, begini ya. Berarti V0-nya adalah 3 meter per second. Nah, dapat V0-nya. Nah, terus sekarang dari V0, bola ini akan memantul di sini. Misalkan titik A gitu ya. Ya, bentar. H0 itu 45 cm. Ubah ke meter jadi 0,45 meter gitu ya. Terus memantul titik A. Nah, ketika di titik A, si lantai ini dan bola, dia mengalami tumbukan. Momentum dan momentum gitu ya. Jadi, lantainya dia diam, sehingga kecepatannya akan berubah jadi V1. Nah, di koefisien restitusi, masih ingat persamaannya? Koefisien restitusi merupakan nilai dari, nah, dia adalah negatif dari kecepatan benda kedua dikurangi kecepatan benda pertama setelah tumbukan dibagi kecepatan benda kedua dikurangi kecepatan benda pertama sebelum tumbukan. Ini koefisien restitusi ya, teman-teman. Nah, di sini yang kita anggap benda pertama itu adalah si bolanya ini. Dan lantai adalah benda kedua. Nah, si lantai ini dia kan nggak bergerak ya, diem di tempat, lantainya kan diem ya. Maka V2-nya itu adalah 0. Jadi minus 0 min V1 aksen per 0 min V1. Ini ya. Berarti ini jadi minus, ini min ketemu min jadi plus ya. Min V1 per V1. Nah, berarti dapatlah koefisien restitusi adalah negatif dari kecepatan benda setelah mengalami tumbukan dibagi kecepatan benda sebelum mengalami tumbukan. Dapatlah persamaan ini. Ini persamaan kedua, ini persamaan pertama. Nah, terus kalau kita kaitkan dengan kasus bola, kecepatan benda setelah tumbukan dengan lantai, saya asumsikan dengan V1. Jadi dirubah ini. E sama dengan minus V1 per, dan kecepatan sesaat sebelum tumbukan saya misalkan dengan V0. Nanti ganti-ganti V0. Berarti V1 itu adalah minus
EV0. Nah, begini ya. Nah, ini dapat nih. Ini terjadi ketika tumbukan pertama gitu ya. Maaf, pantulan. Ini pantulan pertama, tumbukan pertama juga boleh. Pantulan pertama aja nih. Pantulan pertama. Nah, kita dapat terus ketika pantulan kedua, dia memantul dari sini, dia akan memantul ke atas. Yang seperti ini ya. Bolanya V1 setelah tumbukan segini. Terus memantul ke atas. Seret. Nah, ketika di titik tertinggi, dia akan diam sesaat. Artinya kecepatannya maksimum. Setelah diam, kemudian balik lagi ke sini V2. Kecepatannya apakah akan sama gitu ya? Coba saya misalkan aja deh. Coba misalkan ini titik B lah ya. Pantulan kedua. Oke. Sekarang coba gunakan sama. Dia nggak ada gaya yang tidak ada gaya eksternal yang menyebabkan kondisi si bola itu berubah. Maka energi mekanik tetap konstan. Conserve, maaf. Tetap conserve. Misalkan double aksen gitu ya. Dan ketika di bawah, dia punya energi kinetik. Tapi dia nggak punya energi potensial karena masih dekat dengan lantai. Terus ketika di ketinggian, dia punya ketinggian. Dan energi kinetiknya adalah 0 karena berhenti sesaat. Berarti EK-nya ini dapat kita ganti dengan M, maaf, M V1 kuadrat per 2, dan dia nggak punya ketinggian, makanya 0. Sama dengan ketika titik tertinggi, dia nggak punya kecepatan. Sama dengan 0, ditambah M, G, misalkan H1 gitu ya. Karena tingginya itu nggak mungkin sama lagi dengan posisi awal, H0. Karena adanya koefisien restitusi. Sehingga kita ini coret, saling membagi, sehingga kita peroleh untuk V1 kuadrat. 2G H1. Ini persamaan keempat. Nah, apakah kecepatan sebelum mencapai sebelum ke atas dengan setelah jatuh itu akan sama gitu? Nah, kita analisis aja dengan energi mekanik. Berarti misalkan EM di atas, EM double aksen di atas ya, sama dengan EM-nya di titik B. Coba ya. Di titik double aksen, di titik tertinggi, dia nggak punya kecepatan, tapi dia punya energi potensial. Sama dengan energi mekanik di B, dia punya kecepatan EK di B, tapi nggak punya potensial. Karena ketinggiannya adalah 0, mendekati hanya mendekati 0. Nah, di titik tertinggi, dia nggak punya kecepatan tadi ya. Tapi dia punya M, G, H, 1. Terus, di titik B, misalkan kecepatannya sebelum tumbukan adalah V1 aksen. Berarti M, V1 aksen kuadrat dibagi dengan 2. Ditambah, dia nggak punya ketinggian. Makanya energi potensialnya adalah 0. Nah, kita dapat berarti M-nya bisa saling membagi, dicoret. Terus, 2-nya kita pindahkan aja ya. T2GH1 sama dengan
V1 aksen pangkat 2. Nah, berarti ini sama nih, 2GH1 yang ini dengan yang ini kan sama ya? Artinya kecepatan yang sebelum mencapai ke atas dengan kecepatan setelah sampai ke atas itu sama. Artinya ya nilainya tetap sama gitu. Nah, terus dari sini kita analisis lagi, dia kan memantul ya. Setelah dari atas sini V aksen, dia akan memantul lagi ke bawah. Artinya kalau kecepatan jatuh sini adalah sama dengan V1, maka kita cukup gunakan analisis dari koefisien restitusinya. Itu ya. Nah, pantulan kedua coba. E sama dengan minus, kita pakai yang ini, V1 aksen minus V. Berarti kecepatan sesaat setelah tumbukan dengan lantai. Tadi saya misalkan di sini adalah V2 ya. Karena biar gampang itu. Ini pemantulan kedua. Pemantulan pertama. Ya. Berarti kecepatan sesaat setelah tumbukan adalah jadi V2. Ini adalah V2. Dan kecepatan sesaat sebelum tumbukan kan harusnya satu aksen ya. Tapi karena V1 aksen adalah V1, maka tulis V2 sama dengan minus E dikali E yang pertama. Ini persamaan ke... Nah, ini tinggal, bentar. Nilai V1-nya kan V0 ya. Tinggal substitusi aja nih dari persamaan 3. V2 sama dengan minus E dikali minus E V0. Dapatlah V2 sama dengan minus ke minus jadi plus, ini jadi E kuadrat V0. Nah, ini persamaan ke-7. Adalah pemantulan kedua. Pantulan kedua. Nah, kalau kita analisis lagi buat pantulan ketiga, kita cukup lakukan hal yang sama dengan menganalisis koefisien restitusinya aja. Berarti tinggal ini, E sama dengan kecepatan setelah tumbukan, pantulan ketiga berarti V3, misalkan gitu ya, biar gampang. Dibagi V yang sebelum tumbukan, V2. Terus dapatlah V3 itu adalah minus apa ini? E dikali V2 ya. V2-nya kita dapat E kuadrat V0. Berarti V3 adalah minus E dikali E kuadrat V0. Berarti V3-nya adalah minus E pangkat 3 V0. Nah, ini pantulan ketiga. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal. Yang ditanya itu adalah, pada pantulan keberapakah kelajuan bola menjadi 51% V0. Nah, coba. Misalkan ini Vn gitu ya. Pantulan keberapa? Misalkan Vn ya, sama dengan 51% dari V0. Nah, 51% itu kan berarti berapa? 0,51 ya? Kan 51/100. Nah, V0-nya kita dapat adalah tadi 3. Berarti Vn-nya itu adalah berapa ini? Ini belakangnya 1 kali 3, 3, 15, 0 kali 3, berarti ini 1 ya? Nah, Vn-nya menjadi 1,53 meter per sekon. Ini terjadi pada pantulan keberapa gitu.
Nah, sekarang kita coba analisis pantulan ketiga. Pantulan ketiga tuh nilainya bakal segini atau enggak gitu. Dengan cara pantulan ketiga dengan cara memasukkan ini nilai E-nya. Coba ya. Nilai E itu coba bracket 3. E-nya tadi kan 0,8 ya. Adalah minus 0,8 pangkat 3 dikalikan V0. V0-nya itu adalah berapa ini? 3 tadi ya? Nah, berarti V yang ketiga sama dengan, coba kita pangkat 3. 0,8 pangkat 3 itu berapa? Bentar, aku buka kalkulator dulu. Nah, 0,8 pangkat 3. 0,8 dikalikan 3. Nah, ini dapat sekitar minus 1,536 meter per second. Nah, ini udah mendekati dengan Vn. Artinya dapat terjadi pada pantulan ketiga. Ketika kecepatannya adalah 51% dari kecepatan mula-mula. Pantulan ketiga. Nah, dapat ya. Jadi opsi jawabannya adalah opsi yang B. Teman-teman. Nah, begitu. Jadi gitu ya, teman-teman. Nah, ini untuk pembahasan soal tadi. Nah, semoga membantu. Dan ini pembahasan soal kemampuan IPA SMAK UI tahun 2017. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. See you.